Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 4 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Amos. Tuhan bersabda, "Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti pada zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah sabda Tuhan yang melakukan hal ini. Sungguh, waktunya akan datang, demikianlah sabda Tuhan, bahwa pembajak dan penuai akan susul menyusul, demikian juga pengirik buah anggur dan penabur benih. Gunung-gunung akan mengalirkan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang lengang dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Sabda Tuhan Allahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita di saat ini diberi judul, "Gantilah Kantong Anggurmu." Saudara-saudari terkasih, pada bulan Maret tahun 2020 lalu, pemerintah Indonesia mencanangkan upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Semua sektor pendidikan formal diliburkan dan diterapkan sistem pembelajaran online atau daring. Kantor-kantor pemerintah dan sektor-sektor lainnya pun demikian, kecuali untuk layanan terbatas yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat luas. Gereja-gereja mengikuti protokol pemerintah, sehingga semua kegiatan kegerejaan harus dihentikan untuk jangka waktu tertentu. Keuskupan dan paroki-paroki
mengadakan perayaan Ekaristi secara online atau live streaming untuk umatnya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan menyinggung tentang anggur yang baru dan kantong anggur yang lama. Pada masa kehidupan Yesus, anggur biasanya disimpan di dalam kantong kulit binatang, umumnya kulit kambing. Sebuah kantong kulit biasanya akan meregang setelah dimasuki anggur, karena anggur terus mengalami fermentasi dan kemudian mengeras. Bisa kita bayangkan jika kantong tua yang sudah mengalami peregangan diisi kembali dengan anggur yang baru. Anggur baru itu akan melanjutkan proses fermentasinya dan beresiko mengoyak kantong tua yang sudah lapuk akibat terus mengalami peregangan dan pengerasan. Jika ini terjadi, maka akhirnya anggur akan tumpah dan terbuang percuma. Terlebih, jika sudah terlanjur sobek, kantong itu tidak akan bisa dipergunakan kembali. Intinya adalah kita tidak akan bisa menampung apa-apa lagi apabila wadah yang dipakai sudah terlalu tua dan tidak lagi layak untuk dipakai. Saudara-saudari terkasih, apakah yang dimaksud dengan anggur baru itu? Anggur baru di sini berbicara tentang sesuatu yang ilahi dari Tuhan yang belum pernah kita terima atau alami sebelumnya. Bisa berupa hikmat atau suatu pengertian yang Tuhan bukakan, ataupun berkat-berkat yang tidak pernah terpikirkan. Dalam Injil hari ini, banyak orang Yahudi pada zaman Yesus itu yang masih terikat pada kantong kulit yang tua. Jika anggur baru diberikan, maka akan terkoyaklah kantong kulit mereka, karena kantong kulitnya sudah tua. Anggur baru pun akan terbuang sia-sia, dan kantong kulit itu terkoyak. Kantong kulit yang tua menggambarkan sistem keagamaan yang lama dan telah bercampur dengan tradisi manusia. Hal inilah yang menjadi penghalang tersimpannya anggur baru, yaitu kebenaran dan prinsip hidup yang diajarkan oleh Kristus kepada mereka. Pada masa ini, kita mengalami masa yang sulit akibat pandemi virus corona. Banyak hal baru yang kita alami yang seringkali membuat iman kita goyah. Saudara-saudari terkasih, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita dalam Injil hari ini. Jika kita merindukan hal-hal yang baru dari Tuhan, yaitu anggur baru dicurahkan kepada kita, maka kita harus mempersiapkan diri untuk mengubah kantong kulit tua menjadi kantong kulit yang baru. Kantong kulit di sini berkaitan dengan kondisi hati kita. Di saat sulit ini, marilah kita memiliki kondisi hati yang baru, yang mampu menerima keadaan yang baru pula, agar iman kita semakin bertumbuh kepada Yesus. Belajar dari Injil hari ini, semoga kita tetap mengusahakan persekutuan penuh sukacita dalam hidup, meski harus melewati banyak kesulitan. Karena yang penting di sini bukanlah soal batasan fisik, ruang dan waktu, tetapi persekutuan pribadi kita dengan Allah. Marilah kita memiliki kantong kulit yang baru, yaitu sikap hati yang baru untuk menerima hal yang baru, agar iman kita semakin kokoh dalam segala situasi, dalam segala kesulitan dan tantangan hidup kita. Semoga demikian. Amin.